Saudara pendengar, kalau minggu lalu saya berjanji untuk memberikan suatu nama yang baru bagi Yesus kepada Anda, nama yang digunakan beberapa kali di Alkitab, yaitu Ia adalah pintu. Yesus adalah pintu. Bersama saya Pendeta Eslamanik dalam program Firman hari ini, selamat mendengarkan. Saudara pendengar, kita tentu semua tahu bahwa pintu adalah sebuah pembuka yang melaluinya Anda bisa memasuki suatu ruang atau tempat, dan inilah artinya di dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Lama, kata ini digunakan di Kejadian 28, di mana Yakub sedang melihat ke surga dan ia mengacu pada Yesus sebagai pintu surga. Dengan kata lain, Anda tidak bisa masuk surga kecuali melalui Yesus Kristus. Ia adalah satu-satunya jalan agar Anda bisa tiba di surga. Di Perjanjian Baru, Anda ingat Yohanes dalam surat Wahyu? Ia menjabarkan tentang Yesus adalah pintu. Ketika ia mengatakan ia sedang melihat ke langit dan surga terbuka baginya. Di Wahyu pasal 4, ia mengacu lagi kepada Yesus sebagai pintu surga. Tidak ada pintu masuk lain ke surga kecuali melalui Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang telah membayar dosa-dosa kita, yang membuat kita beroleh akses ke surga. Gambarannya di sini adalah dari sekawanan domba. Sang gembala akan mempersiapkan sebuah kandang agar ketika datang malam ia mendapatkan kawanan dombanya di dalam kandang tersebut. Pada kandang tersebut terkadang ada dinding tipis yang tingginya 2 atau 3 kaki, khususnya jika itu merupakan kandang permanen, di mana biasanya gembala pergi membawa makan dombanya ke padang rumput. Padang terkadang nampak hanya seperti gurun. Namun saya beritahu Anda, jika Anda melihat hujan, Anda akan melihat bunga-bunga kecil cantik yang tumbuh di gurun tersebut. Hal ini hampir seperti fata morgana, seperti suatu keajaiban. Maka jika ia sering datang ke padang tersebut, ia akan membangun kandang semi permanen di sana. Sesekali Anda akan melihat menara kecil di sana, beberapa kaki tingginya, di mana sang gembala bisa naik ke atas dan memandang sekeliling ke seluruh wilayah tersebut sejauh beberapa mil untuk memastikan tidak ada bahaya di sana atau sesuatu yang akan melukai kawanan dombanya. Lalu sang gembala bisa menghitung dombanya. Caranya adalah dengan berdiri di pintu masuk, membuka kedua kakinya agar dombanya bisa lewat dan masuk melalui pintu yang dibuat oleh dirinya sendiri di sana. Melalui kakinya, masuk ke dalam kandang di mana para domba bisa aman malam itu. Ia melakukan hal ini untuk beberapa alasan. Salah satunya adalah untuk menghitung dombanya. Di Alkitab kita tahu bahwa jumlah domba itu amat penting bagi gembala. Karena jika ia menghitung dombanya dan mengetahui ada 1 atau 2 yang hilang, ia harus pergi mencari yang hilang itu. Kemungkinan domba tersebut tersangkut di semak atau jatuh dari tebing atau terjadi sesuatu yang lain. Alkitab mencatat tentang gembala yang pergi mencari domba yang hilang. Di sana dikatakan ia akan meninggalkan yang 99 yang aman di kandangnya dan pergi mencari yang 1 yang hilang sampai menemukannya. Itu suatu simbol yang indah tentang Yesus Kristus, gembala yang baik. Itu bukan satu-satunya alasan si domba datang melalui kedua kakinya masuk ke dalam kandang. Ada alasan lain di samping menghitung domba, yaitu adalah untuk memeriksa kondisi para domba tersebut. Ia akan menggarukkan jari-jarinya di sepanjang bulu domba untuk melihat apakah ada yang terpotong atau terluka atau yang patah atau sesuatu yang lain, dan gembala akan segera mengambil ikat pinggang yang dikenakannya, di mana ia menaruh botol air panas, juga botol dari kulit untuk menyimpan minyak zaitun. Ia akan menuangkan di tangannya, lalu menggosokkan pada bagian yang terpotong atau terluka agar bisa disembuhkan. Itulah gambaran indah lain tentang Yesus Kristus yang menyembuhkan luka-luka dan mengangkat dosa-dosa kita. Yesus adalah pintu dan hanya melaluinya kita mempunyai akses ke surga. Tidak ada cara lain untuk menyingkirkan dosa-dosa kita.
Faktanya kita terus-menerus berdosa dan berdosa. Kadang bahkan kita tidak menyadari dosa-dosa yang kita lakukan tersebut. Saudara pendengar, ini membawa saya pada simbol yang lain bagi Yesus Kristus. Di Alkitab ia juga disebut sebagai kambing jantan. Ia berkaitan dengan hari raya Yahudi yang dikenal dengan nama Hari Pendamaian, dan bahkan jika orang Yahudi tidak berdosa, mungkin ia tidak sering pergi ke sinagoga, tetapi ia tetap akan pergi ke hari raya perdamaian tersebut setahun sekali. Ia tidak mungkin akan melewatkannya karena itu amat sangat penting. Pada hari itu mereka akan membawa 2 ekor kambing maju dan akan membuang undi terhadap kambing tersebut. Cara di perjanjian lama dalam mengundi mungkin dengan potongan kayu atau batang. Dengan cara yang sama, mereka akan melempar undi di antara 2 kambing ini. Mana yang akan digunakan untuk apa? Di masa Kristus mereka telah menggunakan koin. Saya tidak tahu apakah mereka melakukan undian kepala dan ekor. Tapi bagaimanapun mereka akan melemparkan koin dan memutuskan kambing yang mana yang akan dikorbankan. Dan mereka akan membuat pengorbanan dengan kambing yang satu serta melepaskan kambing yang lain. Pelepasan kambing menjadi ritual khusus di hari pendamaian. Rabi akan meletakkan kedua tangannya pada kepala kambing dan ada ritual khusus sebagai doa tertentu yang harus dipanjatkan. Doa itu adalah untuk meminta Allah mengampuni semua dosa umat Allah. Bukan hanya dosa yang diketahui, tetapi juga dosa yang tidak diketahui. Dan doa tersebut mengingatkan saya pada saat ayah saya mulai mengajar saya mengenai dosa yang tidak diketahui. Dosa-dosa yang bahkan tidak Anda sadari telah Anda lakukan dan yang kadang Anda lupakan. Jika Anda kasar atau ofensif terhadap seseorang, itu adalah dosa. Anda menjadi tidak menyenangkan, namun di penghujung hari mungkin Anda telah melupakannya. Maka tidak hanya penting melakukan pengakuan dosa, tetapi penting mengakui semua dosa yang diketahui dan yang tidak diketahui. Intinya adalah bukan hanya dosa-dosa yang tidak disengaja yang terjadi tanpa Anda sadari dan yang tiba-tiba saja Anda sedang kedapatan berdosa. Tetapi bagaimana dengan yang secara sadar Anda lakukan? Secara sadar Anda tahu sedang berdosa melawan Allah dan kehendaknya. Semua dosa ini ditumpukan oleh Rabi di atas kepala kambing tersebut dan kemudian untuk menandai bahwa ini kambing pendamaian. Sebuah bendera merah, sepotong kain merah ditempelkan pada tanduk kambing tersebut. Beberapa minggu lalu saya melakukan banyak riset mengenai konsep kambing pendamaian dan saya mencoba menggambarkan pada tanduk yang mana mereka meletakkan tanda tersebut. Saya tidak tahu, mungkin tanduk tertentu kanan atau kiri tetapi saya tidak bisa menemukannya. Suatu hari saya akan menanyakan pada seorang rabi jika saya pada waktu itu memikirkannya. Namun tali merah itu diletakkan pada salah satu tanduk kambing dan itu menunjukkan kambing tersebut sebagai kambing pendamaian dan kambing tersebut dibawa ke tepi kota, dibawa ke padang gurun di luar, tidak pernah kembali lagi. Mereka tidak akan mengizinkan kambing tersebut untuk kembali. Kambing tersebut harus tetap di padang gurun sampai ia benar-benar hilang. Dan idenya adalah sampai ia kehabisan makanan, kehausan, tidak bisa menemukan air dan mati. Itulah poinnya. Kambing tersebut mati. Mereka akan membawa kambing tersebut keluar di hari pendamaian menuju padang gurun untuk membawa dosa-dosa seluruh umat Allah ke sana. Yang mana kambing tersebut kemudian akan binasa. Di waktu yang sama mereka mengikatkan sebuah benang merah kirmizi di sudut altar. Saya pikir itu pastilah di tempat di mana setiap orang bisa melihatnya. Saya harus banyak membaca untuk memahami dengan pasti arti semua ini. Poinnya adalah saat kambing tersebut mati, benang merah tersebut telah berubah menjadi putih. Saya tidak tahu keseluruhan penjelasan dari hal ini. Namun ketika saya membaca mengenai hal tersebut, yang muncul dalam pemikiran saya adalah perkataan Yesaya di pasal 1. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mungkin bisa jadi Yesaya mengacu pada pemikiran di bait Allah ini. Saya tidak bisa memastikan.
Yesaya tidak mengatakan pemikiran itu berasal dari sana. Namun yang menarik bagi saya, ia mengacunya sebagai yang merah menjadi putih dan seterusnya. Saudara pendengar, hal yang utama dari gambaran Yesus Kristus, ia adalah kambing pendamaian kita. Artinya dosa-dosa kita, semua dosa diletakkan kepadanya dan ia sungguh mati untuk membayar dosa-dosa kita. Ia bangkit lagi dan ia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan kita yang hidup. Maka Allah benar, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu-satunya Allah sejati. Ialah melalui Yesus anaknya pintu ke surga, dan ia adalah kambing pendamaian yang membayar dosa-dosa kita dengan mati bagi dosa, dan ia adalah batu yang akan menghancurkan semua kuasa. Ia akan memerintah segalanya. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kita, Anak Allah, Allah sejati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhanku tak pernah tidur. Ku tahu Tuhanku penolong kudus. Dia menegur dalam hatiku bila ku dalam belenggu. Bagaikan batu karang yang teguh, Dia selalu melindungiku dari segala godaan hidup. Sungguh mulia kasih-Mu kepadaku. Roh dan jiwaku akan tenang di jalan-Mu, oh Tuhan, di jalan-Mu, sertaku di dunia. Roh dan jiwaku akan tenang di jalan-Mu, oh Tuhan, di jalan-Mu, sertaku di dunia. Ku cari pintu surga hanya di jalan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan, di jalan-Mu. Ku cari pintu surga hanya di jalan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan, di jalan-Mu. Saudara, jika Anda diberkati dengan program ini, silakan kirim respon Anda ke acara Firman hari ini, Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau SMS ke nomor 081 333 777 386. Akhirnya, saya Pendeta Eslomanik mohon diri dari ruang dengar Anda. Bagaikan batu karang yang teguh, Dia selalu melindungiku dari segala godaan hidup. Sungguh mulia kasih-Mu kepadaku. Roh dan jiwaku akan tenang di jalan-Mu, oh Tuhan, di jalan-Mu, sertaku di dunia. Oh, oh. Roh dan jiwaku akan tenang di jalan-Mu, oh Tuhan, di jalan-Mu, sertaku di dunia. Ku cari pintu surga hanya di jalan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan, di jalan-Mu. Ku cari pintu surga hanya di jalan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan, di jalan-Mu. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.